Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kami masih bersama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, di visual yang ada di layar kaca, kami menampilkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang begitu hangat menyambut kedatangan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono ini. Terlihat begitu hangat. Ya, Anda bisa melihat apa ini, Mas? Ya, saya kira ini menjadi satu potret di mana kedua partai memang merasa cocok memiliki chemistry politik yang sama. Bagi PDIP tentu ini adalah salah satu berkah politik ya, karena hanya selang beberapa hari ketika Ganjar dicapreskan oleh PDIP, P3 secara deklaratif mengumumkan Ganjar Pranowo yang notabene-nya adalah kader PDIP sebagai kandidat capres. Jadi bagi PDIP sebenarnya ini adalah durian runtuh gitu ya, karena tentu PDIP pun tak menyangka sebelumnya bahwa P3 akan secepat ini mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres. Jadi wajar kalau kemudian dalam beberapa pertemuan, dalam visual yang kita bisa saksikan secara bersama hari ini, Megawati, kemudian Mardiono, dan antar seluruh elit-elit partai, ini kelihatan nyaman, sama-sama saling happy, dan terusnya tentu akan ada romantisme di dalamnya. Mas, romantisme kalau pertama, lihat ada kehangatan, terlihat cair, begitu berarti ada kans atau ada celah nih untuk membahas cawapres. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita membaca statement politik yang disampaikan oleh sejumlah elit P3 beberapa detik yang lalu sebelum pertemuan ini dilakukan, tentu pembahasan soal cawapres sangat mungkin mereka sampaikan. Misalnya Romi ya, yang menjadi Dewan Pertimbangan di P3 menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan yang cukup penting hari ini, dilaksanakan siang hari ini, posisi cawapres akan dibicarakan antara kedua partai. Karena bagi PDIP dan P3, posisi cawapres adalah menjadi suatu hal yang juga urgen untuk dibicarakan. Di tengah misalnya, begitu banyak nama-nama yang sangat mungkin disorongkan kepada Ganjar, P3 dalam konteks ini pasti dikait-kaitkan, punya kepentingan, punya intensi untuk menyorongkan nama cawapres sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo. Publik misalnya sampai saat ini tebal keyakinannya bahwa P3 akan menyorongkan nama Sandiaga Uno. Andai dalam beberapa hari ini misalnya secara definitif Sandi menjadi bagian dari P3. Dan kalau kita membaca angka-angka survei misalnya, duet antara Ganjar dan Sandi ini barang bagus. Mereka mendapatkan resultante dan respon positif dari publik karena keduanya memang populer, disukai, dan begitu banyak misalnya antusiasme publik yang akan memilih mereka andai kedua tokoh ini diduetkan. Saling melengkapi tentu saja. Ini adalah sosok Islam religius dengan nasionalis yang bisa dipasang-pasangkan. Saya kira dalam konteks itulah menjadi penting untuk kita baca bahwa persoalan posisi cawapres akan menjadi isu penting, isu kunci yang dibicarakan antara kedua partai ini, Mbak. Mas, ketika membahas cawapres, daya tawar P3 buat PDIP itu seperti apa sih, Mas? Satu, P3 itu adalah partai politik Islam. Di 2024, saya kira hampir semua poros politik pastinya tetap mempertahankan fatsun yang saya kira memang sejak lama sudah ada di Indonesia, yaitu tentang pentingnya kawin silang antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Tentang pentingnya untuk memadukan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. P3 punya variabel penting pada sosok dari segi kelompok politik Islam. Apapun judulnya, kita tahu bahwa P3 ini adalah bagian dari replika politik kelompok Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua tentu saja dari segi romantisme dan historisitas yang tidak bisa kita bantah. 2004 lalu misalnya, atau 2000 waktu pemilu sebelum reformasi kita lihat secara bersama, di mana dulu Megawati misalnya berpasangan dengan Hamzah Has yang menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Bahkan dalam pilgub di Jawa Tengah kita juga tahu bahwa antara Ganjar Pranowo misalnya dengan pasangan mereka sebagai pemenang. Dua variabel ini sebenarnya yang bisa menegaskan bahwa ketika betul misalnya P3 itu menyorongkan nama Sandi, tentu nunggu Sandiaga Uno bergabung dengan P3 akan menjadi irisan-irisan yang menarik untuk kita simak, karena memang kalau kita membaca dalam simulasi survei, ketika Ganjar dipasangkan dengan Sandi, relatifly lebih unggul, lebih kuat, dan dapat menambah insentif politik elektoral. Mas Ketimbang Adi, misalnya Ganjar
ketimbang misalnya Ganjar dipasangkan dengan nama-nama lainnya. Ya, Mas Adi, dengan pertemuan ini, apakah ini juga membuka peluang atau membuka pintu bagi partai lain yang juga ingin bergabung dengan PDIP dan juga P3? Bagaimana analisa Anda? Kalau membaca kecenderungannya, PDIP masih cukup terbuka ya kepada siapapun partai politik yang ingin bergabung. Hasto Kristianto misalnya beberapa hari yang lalu mencoba untuk menggoda Partai Amanat Nasional untuk segera mengumumkan kandidat capresnya Ganjar Pranowo seperti yang dilakukan oleh P3. Apalagi misalnya dalam beberapa bulan yang lalu, dalam rakornas mereka yang dilaksanakan di Semarang misalnya, PAN jelas secara definitif menyebut Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres yang akan mereka usung. Jadi memang agak sedikit lucu dan aneh kalau kemudian PAN itu tidak mendukung Ganjar Pranowo. Karena dalam rakornas yang mereka lakukan di Semarang beberapa waktu yang lalu, mereka sudah bikin pantun. Pantunnya adalah bahwa Ganjar Pranowo adalah salah satu sosok yang akan mereka usung. Tapi cawapresnya yang mereka sebut adalah Erick Thohir. Jadi dalam konteks itulah ya saya kira memang sangat mungkin ke depan akan ada tambahan partai politik yang akan segera merapat ke PDIP. Paling mungkin dibaca oleh publik ya, adalah Partai Amanat Nasional. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan partai-partai politik lain yang ada di KIB, dalam hal ini misalnya Golkar, juga tertarik untuk bergabung dengan PDIP. Karena sampai saat ini misalnya Golkar masih terlihat kebingungan kalau terus-menerus menyorongkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Karena ya Mas Adi, berarti ini pertemuan ini mempengaruhi soliditas KIB ya, Mas? Ya kalau mau jujur sebenarnya ketika P3 mengumumkan Ganjar sebagai capres, itu adalah momen yang secara definitif bisa kita sebut sebagai the end of KIB. Bagaimana mungkin KIB itu bisa disebut solid kalau salah satu partainya sudah pindah ke lain hati, mereka sudah mengumumkan Ganjar Pranowo yang bukan anggota KIB untuk menjadi kandidat capres. Tapi memang KIB ini tentu tidak mau kehilangan muka. Sekalipun P3 itu sudah mendukung Ganjar, mereka selalu menyamakan KIB tetap solid, KIB tetap satu visi, KIB itu tetap dalam satu napas tarikan politik. Ya, dalam konteks itu tidak ada bantahan bahwa KIB itu adalah partai politik yang berisikan partai politik pendukung Jokowi. Tapi kita tidak bisa menutup mata ketika P3 sudah menjadi bagian dari PDIP, ya sebenarnya KIB itu tinggal nama, yaitu hanya sebatas partai-partai politik pendukungnya Jokowi. Tapi saya kira P3 itu tidak mungkin bisa ditarik dalam KIB kembali, andai KIB itu punya jagoan capres dan cawapres sendiri. Jadi bagi saya KIB itu hanya sebatas reunian tempat partai politik pendukungnya Jokowi untuk saat ini. Sementara untuk 2024 ya P3 sudah menentukan sikap politiknya terlebih dahulu ketimbang yang lain. Tinggal PAN dan Golkar ini apakah man politiknya sama atau memilih jalan yang berbeda. Oke, baik, terima kasih Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.